menjelaskan mengenai definisi akuntansi dan tipe-tipe akuntansi. Akuntansi adalah suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian atau pelaporan dari transaksi-transaksi keuangan serta penafsiran hasilnya guna pengambilan keputusan. Akuntansi menurut Sumarsan 2017 adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, tipe-tipe akuntansi. Akuntansi terdiri dari dua tipe pokok, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan ialah pencatatan dan pelaporan data kegiatan ekonomi perusahaan bertujuan menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer, pemilik atau owner, kreditor, lembaga pemerintah dari masyarakat umum. Warren Reif, Pace 2008. Akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi sampai menyajikan bentuk laporan suatu satuan usaha untuk kepentingan internal, yaitu manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan menjadikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengambilan dan pengendalian yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam mengelola dan melakukan fungsi kontrol. Semua tipe akuntansi tersebut memiliki sifat-sifat umum yang sama. Pertama, akuntansi terutama bersangkutan dengan informasi keuangan. Informasi non-keuangan juga penting, namun demikian hampir seluruhnya berada di luar ruang lingkup akuntansi. Kedua, fungsi utama akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Banyak terdapat pemakai informasi akuntansi yang bersifat pengambilan keputusannya berbeda-beda, sehingga informasi yang berbeda mungkin diperlukan oleh pemakai yang berbeda dan untuk pengambilan keputusan yang berbeda pula. Tugas akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya untuk Perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dibagi dalam hal 6 perbedaan. Yang pertama, penggunaan laporan. Apabila akuntansi keuangan bertujuan menyajikan informasi keuangan perusahaan bagi pihak luar atau internal, sedangkan akuntansi manajemen menyediakan informasi keuangan untuk keperluan pihak manajemen atau pihak internal perusahaan. Yang kedua, ruang lingkup. Laporan akuntansi keuangan menyajikan informasi keuangan mengenai perusahaan secara keseluruhan, sedangkan ruang lingkup akuntansi manajemen memberikan informasi yang bertujuan melaporkan hanya pada suatu bagian yang ada dalam hal perusahaan. Fokus formasi. Akuntansi keuangan berfokus pada informasi historikal atau masa lalu, sedangkan fokus informasi manajemen cenderung berorientasi kepada masa yang akan datang. Rentang waktu. Akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang hanya bisa mencakup rentang waktu jangka tertentu saja. Sedangkan akuntansi manajemen memiliki rentang waktu yang lebih fleksibel. Yang kelima, kriteria akuntansi. Kriteria informasi akuntansi keuangan adalah seluruh prinsip akuntansi yang lazim digunakan secara umum, sedangkan akuntansi manajemen tidak terbatas oleh prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang keenam, sistem informasi. Sistem informasi yang dijalankan dalam hal akuntansi keuangan membutuhkan tingkat ketepatan yang lebih tinggi, objektif, bisa diuji kebenarannya, serta akurat. Sedangkan sistem informasi akuntansi manajemen memberikan informasi yang bisa membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, baik keputusan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Sekian dari saya yang lalu akan dilanjutkan oleh Desiana. Materi selanjutnya, prinsip dasar akuntansi JISWAP. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan zakat
PSAK 101, zakat dan infak atau sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dikelola yang baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. PSAK 101 pengelolaan dan pengembangan aset wakaf digunakan untuk mauquf alaih dan reinvestasi aset wakaf pada aset baru berdasarkan akta ikrar wakaf. Prinsip akuntansi Jiswab. Terdapat 4 prinsip dasar akuntansi atau principles of accounting yang digunakan dalam transaksi, yaitu yang pertama, prinsip biaya historis atau historical cost principles, memperhitungkan dan mencatat semua aset perusahaan dengan harga atau biaya asli maupun harga pembelian dalam mencatat aktiva, hutang, modal, dan biaya. 2. Prinsip pengakuan pendapatan atau review recognition principle. Pendapatan diakui jika telah direalisasi atau dapat direalisasikan, atau suatu pendapatan telah direalisasi apabila barang atau jasa atau aktiva lainnya telah dipertukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Yang kedua, prinsip penandingan atau matching principles menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran atau beban suatu periode harus diikuti dengan besarnya arus masuk atau pendapatan kepada entitas atau prinsip cost and benefit. Yang keempat, prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principles atau prinsip keterbukaan, yaitu informasi menggambarkan kondisi sebenarnya dan sangat memadai sehingga bersifat subjektif dan berpotensi terlalu banyak informasi yang disajikan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu kualitas informasi. Kualitas informasi merupakan karakteristik yang melekat pada informasi, sehingga informasi bermakna bagi pemakai dan pemberi keyakinan kepada pemakai sehingga bermanfaat dalam keputusan. Nilai-nilai dalam informasi. Nilai-nilai dalam informasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu menambah pengetahuan, yang kedua menambah keyakinan, dan yang ketiga mengubah keputusan. Selanjutnya yaitu informasi akuntansi Jiswab. Dalam PSAK nomor 45, laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode, laporan aktivitas dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Dalam PSAK nomor 109, rincian informasi JIS berupa pengelolaan dan jumlah dana diterima dan disalurkan langsung oleh penerima zakat infak atau sedekah berdasarkan yang pertama, sifat hubungan istimewa, yang kedua, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan yang ketiga, persentase aset disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. PSAK nomor 112. Rincian aset wakaf berupa rincian aset neto, meliputi aset wakaf awal, aset wakaf yang bersumber dari jenis, pengelolaan dan perkembangan aset wakaf awal, dan hasil neto, pengelolaan dan perkembangan aset wakaf selama periode berjalan.